renungan harian kita di hari ini dengan judul Melangkahi Garis Batas. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini di hari yang baru. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Allah yang Engkau siapkan bagi kami. Sebelum kami melangkahkan kaki kami di hari yang baru ini, kami menyerahkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, judul renungan pagi kita di hari ini yaitu Melangkahi Garis Batas. Ayat tema kita untuk hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara yang kekasih, mari kita ikuti keterangannya. Kristus tidak mengatakan bahwa manusia tidak akan melayani dua tuan, tetapi Dia tidak bisa. Perhatian untuk Allah dan perhatian untuk Mammon tidak mempunyai persesuaian, di mana kata hati orang Kristen mengamarkannya untuk menahan diri, menyangkal diri, berhenti. Disitulah langkah-langkah dunia melewati garis untuk memanjakan kecenderungan-kecenderungannya. Di satu pihak, terdapatlah para pengikut Kristus yang menyangkal diri. Di pihak lain adalah pencinta dunia yang memanjakan diri, menjadi kaki tangan kepada kebiasaan, ikut serta dengan tingkah laku yang tidak karuan, dan memanjakan dirinya dalam kesenangan yang terlarang. Ke pihak pecinta dunia itu, orang Kristen tidak boleh pergi. Tidak seorang pun dapat menempati posisi yang netral. Tidak ada kelas menengah yang tidak mengasihi Allah atau tidak melayani musuh kebenaran. Kristus harus tinggal di dalam diri para wakilnya dan bekerja melalui kemampuan-kemampuan mereka dan berperan melalui kecakapan-kecakapan mereka. Kehendak mereka harus diserahkan kepada kehendaknya. Mereka harus berperan dengan rohnya. Kemudian, bukan mereka lagi yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri mereka. Orang yang tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, berada dalam pengendalian kuasa lain, mendengar suara lain yang usulnya sama sekali berbeda sifatnya. Pelayanan campuran menempatkan perantara manusia di pihak musuh sebagai seorang sekutu dari malaikat-malaikat kegelapan. Apabila manusia yang mengaku tentara Kristus ikut dengan persekutuan iblis dan selalu berada di pihaknya, mereka membuktikan diri mereka menjadi musuh-musuh Kristus. Mereka mengkhianati kepercayaan-kepercayaan yang suci. Mereka membentuk suatu hubungan antara iblis dan tentara-tentara yang benar, agar melalui perantara-perantara ini, musuh itu senantiasa bekerja untuk mencuri hati tentara-tentara Kristus. Kubu perbuatan buruk yang paling kuat di dunia kita ini bukanlah kehidupan yang lalim dari orang berdosa yang ditinggalkan atau orang buangan yang diremehkan, melainkan kehidupan yang sebaliknya, kelihatan berbudi luhur, terhormat dan mulia, tetapi di mana satu dosa dipelihara, satu sifat buruk dimanjakan. Kepada jiwa yang bergumul secara diam-diam melawan pencobaan yang sangat besar, bagaikan seorang yang gemetar di pinggir tebing curam, adalah salah satu dari umpan yang paling berkuasa untuk berdosa. Orang yang diberkati dengan konsepsi kehidupan, kebenaran dan kehormatan yang tinggi
namun dengan sengaja melanggar satu peraturan dari hukum Allah yang suci, telah merusak karunia-Nya yang suci menjadi suatu ikatan kepada dosa. Kecerdasan pikiran, simpati, bahkan perbuatan kemurahan hati dan kebaikan bisa menjadi umpan iblis untuk memikat jiwa-jiwa lain ke tebing curam kehancuran hidup ini dan hidup yang akan datang. Renungan pagi kita ini ditulis oleh Ellen White yang terdapat dalam buku Khotbah di Atas Bukit, halaman 106 dan 107. Tuhan kiranya memberkati kita. Renungan yang kita dengarkan di pagi hari ini akan menjadi ajakan bagi kita bahwa kita tidak boleh mencintai dunia ini, tapi kita harus mengasihi, mencintai Tuhan Allah kita. Minta pertolongan kepada Tuhan sehingga Allah menolong kita untuk lebih mencintai Tuhan daripada mencintai dunia ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu luar biasa di hari ini. Boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam pergumulan kami menghadapi wabah virus corona ini. Kami tetap tabah, kami tetap kuat, kami tetap dilindungi oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan kami percaya wabah ini akan berlalu dengan umat Tuhan yang selalu dilindungi. Berkati semua program-program kami, keluarga kami, pribadi kami masing-masing, agar dapat berjalan sesuai dengan setiap rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk pihak pemerintah, baik presiden, gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati, camat-camat, lurah-lurah, kepala kampung, ketua RW, ketua RT. Berikan hikmat kepada mereka, kepada kami sebagai masyarakat, agar biarlah menghargai pemerintah yang adalah wakil Tuhan. Untuk kami boleh mengikuti petunjuk berdiam di rumah, agar wabah ini segera diputus dan wabah ini segera berlalu. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Engkau dengar doa kami. Berkat Allah menaungi, menudungi kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.